Pernahkah Anda mendengar bahwa Bung Karno tidak pernah berjalan sendirian? Bahwa di balik langkah dan pidatonya yang mengguncang dunia, ada barisan raja-raja Nusantara dari alam gaib yang mendampingi? Malam ini, mari kita telusuri kisah yang membuat bulu kuduk merinding dan jiwa kita terhanyut jauh ke dalam rahasia sejarah Nusantara. Tangan menunjuk kanan, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan cerita ini jika Anda ingin lebih banyak kisah misteri sejarah Indonesia yang jarang terungkap. Di tahun-tahun penuh pergolakan, saat Indonesia masih mencari bentuknya, Bung Karno seringkali terlihat termenung di balik kaca jendela Istana Merdeka. Malam larut, Jakarta sepi, hanya bunyi jangkrik dan desir angin yang menemani. Namun, di wajahnya, bukan lelah yang tergambar, melainkan sebuah cahaya yang sulit dijelaskan. Orang-orang terdekatnya kadang bertanya-tanya, mengapa Bung Karno selalu tampak kuat, meski beban bangsa begitu berat? Jawabannya tidak sederhana. Bung Karno percaya bahwa Indonesia bukan sekadar kumpulan pulau-pulau. Ia memandang negeri ini sebagai warisan agung yang sudah berumur ribuan tahun, tanah suci yang menyimpan roh para leluhur. Di dalam dirinya, ia merasa ada getaran yang bukan hanya miliknya, tetapi getaran Nusantara itu sendiri. Malam-malam sunyi itulah yang menjadi saksi. Saat lampu-lampu istana temaram, Bung Karno sering duduk sendirian. Namun, kesendirian itu tidak pernah benar-benar sepi. Ada semacam kehadiran, samar namun nyata, yang seolah melingkupinya. Tidak ada yang bisa melihat, tetapi Bung Karno merasakan, seakan ada pasukan tak kasat mata yang menjaga setiap helaan napasnya. Dari situlah muncul keyakinan bahwa perjuangan kemerdekaan bukan hanya urusan manusia, melainkan juga urusan jiwa-jiwa besar yang pernah menorehkan sejarah di bumi Nusantara. Cahaya yang memancar dari Bung Karno adalah pantulan dari energi itu, energi leluhur yang masih berdenyut, menunggu untuk membangkitkan bangsa. Dalam banyak kesempatan, Bung Karno sering berkata, "Aku ini hanyalah penyambung lidah rakyat Indonesia." Namun, di balik kalimat sederhana itu, tersimpan rahasia besar. Konon, beliau tidak pernah benar-benar berdiri sendirian. Dikisahkan, ketika bangsa ini berada di ambang keputusasaan, saat penjajah menekan dari segala arah, Bung Karno mendapat kunjungan dari sosok-sosok yang tidak berasal dari dunia nyata. Dari balik bayangan malam, berdirilah para penguasa agung Nusantara. Prabu Siliwangi dengan wibawa yang menenangkan, sosok Raja Pajajaran yang memegang teguh kesetiaan. Gajah Mada, Sang Mahapatih Majapahit, dengan tekad palapa yang membara. Ia datang membawa semangat persatuan, seolah berbisik, Nusantara harus kembali menjadi satu. Ken Arok, penuh api keberanian, menatap tajam seakan ingin mewariskan darah pejuang yang tak pernah gentar. Raja-raja Maluku dan Sriwijaya, yang dahulunya menguasai samudera, hadir membawa arus laut sebagai simbol kekuatan dan kejayaan maritim bangsa. Mereka tidak datang dengan mahkota emas atau pasukan perang. Mereka hadir dalam bentuk cahaya, samar namun berwibawa, mengelilingi Bung Karno seperti lingkaran pelindung. Di saat itulah Bung Karno merasa mantap bahwa perjuangannya bukan perjuangan pribadi. Ada kekuatan besar yang menopang, kekuatan dari masa lalu yang menolak dilupakan. Para raja itu seakan berkata, "Kamilah penjaga negeri ini. Kami titipkan Nusantara di pundakmu." Sejak saat itu, Bung Karno melangkah dengan keyakinan yang berbeda. Setiap kata, setiap keputusan, seolah digemakan oleh suara para leluhur. Ia bukan lagi hanya Soekarno sang manusia, melainkan Soekarno sang pewaris tahta spiritual Nusantara. Setiap kali Bung Karno berdiri di hadapan rakyat, suasana selalu berubah. Ribuan orang yang awalnya riuh bisa mendadak hening, seolah seluruh jagat raya menunggu kata pertama yang keluar dari mulutnya. Dan ketika ia mulai berbicara, suara itu bukan sekadar suara manusia. Konon, di balik setiap pidatonya,
Ada kekuatan gaib yang ikut menyertai. Para raja Nusantara yang setia mendampingi berdiri di sisinya, tak terlihat oleh mata biasa. Mereka meniupkan energi, menyusupkan semangat, hingga kata-kata Bung Karno berubah menjadi api yang membakar dada siapapun yang mendengarnya. Pidato Bung Karno tidak pernah terasa seperti sekadar ajakan politik. Kata-katanya seperti mantra, menembus telinga, lalu masuk ke dalam hati. Saat ia berbicara tentang kemerdekaan, rakyat merasa seakan belenggu di tangan mereka benar-benar patah. Saat ia menyerukan persatuan, orang-orang dari berbagai suku dan agama tiba-tiba merasa satu jiwa. Saat ia menantang penjajah, yang mendengarkan merasakan keberanian yang tak pernah mereka miliki sebelumnya. Ada yang percaya, itulah alasan mengapa pidato Bung Karno bisa mengguncang bukan hanya rakyat Indonesia, tetapi juga dunia. Dari Bandung, Jakarta, hingga New York, suaranya menggema, membangkitkan bangsa-bangsa terjajah untuk berdiri. Sejarawan mungkin mencatat Bung Karno sebagai orator ulung. Namun bagi mereka yang peka, setiap kata-katanya adalah gema dari masa lalu. Itu bukan hanya suara Soekarno, melainkan gaung 1000 Raja Nusantara yang berbicara bersamanya. Sehingga, ketika Bung Karno mengucapkan kalimat-kalimat yang penuh nyala, rakyat tidak hanya mendengar, mereka merasakan. Dan perasaan itu tak pernah bisa dipadamkan. Suatu malam yang lengang, ketika beban bangsa begitu berat di pundaknya, Bung Karno dikisahkan mengalami sebuah perjalanan batin. Tubuhnya memang berada di istana, namun jiwanya seakan ditarik menuju lorong cahaya yang sunyi, jauh dari hiruk-pikuk dunia. Ia melangkah pelan, menembus kabut tipis yang berkilauan. Di ujung lorong itu, terbentang sebuah balairung agung yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Pilar-pilar raksasa menjulang, lantai berlapis cahaya, dan di tengahnya, berdiri sebuah majelis. Di sanalah para raja Nusantara berkumpul. Mereka tidak berbicara dengan kata-kata, melainkan dengan getaran jiwa. Bung Karno merasakan pesan itu menembus dadanya. Engkau adalah penerus api kami. Bukan sekadar pemimpin, melainkan penghubung masa lalu dan masa depan. Kami serahkan warisan ini kepadamu. Jangan biarkan Nusantara terpecah, jangan biarkan semangat ini padam. Bung Karno menunduk. Air mata menetes tanpa ia sadari. Di hadapan roh-roh agung itu, ia merasakan dirinya kecil, hanyalah seorang manusia biasa yang dipilih untuk memikul amanah yang luar biasa besar. Namun bersamaan dengan rasa berat itu, datang pula energi yang membuatnya tegak. Ia tidak lagi berjalan sebagai Soekarno seorang diri, melainkan sebagai pewaris seluruh kejayaan Nusantara yang pernah ada. Ketika kesadarannya kembali, malam masih sunyi. Tapi hatinya berbeda, penuh cahaya, penuh keberanian, penuh keyakinan. Sejak saat itu, ia tahu, langkahnya tidak akan pernah goyah lagi. Waktu terus berjalan. Bung Karno akhirnya menutup mata pada tahun 1970. Namun, bisikan gaib dan cahaya para raja Nusantara yang pernah menemaninya tidak ikut padam. Banyak yang percaya, roh-roh agung itu tidak pernah berhenti menjaga negeri ini. Mereka hanya berganti sosok, mencari pemimpin-pemimpin baru yang tulus mengabdi untuk Indonesia. Warisan yang Bung Karno tinggalkan bukan sekadar proklamasi, bukan sekadar pidato yang membakar jiwa, tetapi kesadaran bahwa Indonesia adalah warisan peradaban yang besar, dan setiap anak bangsa adalah penjaga api itu. Hingga kini, setiap kali rakyat mendengar rekaman pidato Bung Karno, banyak yang merasakan getaran yang sulit dijelaskan. Seakan dari balik suara itu masih ada gema, suara para leluhur yang menegaskan, Nusantara tidak boleh runtuh. Inilah warisan abadi yang tak tertulis di buku sejarah, keyakinan bahwa kita tidak pernah berjalan sendirian. Bung Karno hanyalah pintu, sementara kita semua adalah penerus yang harus menjaga rumah besar bernama Indonesia. Dan mungkin, jika kita menutup mata sejenak di malam yang sunyi, kita juga bisa merasakan
Ada barisan raja-raja Nusantara yang masih berdiri di sisi bangsa ini, menunggu anak cucunya untuk bangkit kembali. Sahabat, begitulah kisah Bung Karno yang didampingi secara gaib oleh para raja Nusantara. Kisah ini bukan sekadar legenda, melainkan pengingat bahwa kekuatan sebuah bangsa lahir dari sejarah, roh, dan persatuan jiwa yang tak terlihat. Tangan menunjuk kanan jika Anda merasakan getaran dari kisah ini. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan cerita ini agar lebih banyak orang yang menyadari betapa agungnya warisan Nusantara kita.